Baik, selanjutnya kita akan menghapus kotak-kotak kecil yang ada di dalam peta ini di Visnet dengan cara bagian kategori rendah, sedang, dan tinggi nanti outline-nya dihapus dengan cara klik sekali aja, lalu outline color-nya diubah menjadi color, terus klik OK. Nah, begitu juga yang sedang, outline color-nya di no color, terus klik OK. Begitu juga yang tinggi, outline colornya di no color, terus klik OK. Nah, ketika begini, selanjutnya kita akan membuat batas zonasi yang kita mau. Perlu diingat kalau batas zonasi itu sesuai dengan signature yang ada di peta, banyak di mana gitu. Nah, untuk membuat itu kita akan membuat shape file polygon. Untuk itu kita akan pergi ke katalog, kita pilih folder yang kita inginkan untuk menyimpan shape file polygonnya. Saya pilih di sini, kemudian klik kanan, lalu new, kemudian save file. Jadi foldernya itu terserah kalian ya. Terus habis itu kita ubah namanya dulu menjadi batas MPA, kemudian feature type-nya diubah menjadi polygon, dan koordinat sistemnya diubah menjadi WGS 1998 51S. Nah, untuk misalnya kalau misalkan belum di sini, kita cari WG koordinat sistem, kemudian pergi ke UTM, kemudian WGS 1984, lalu pergi ke shorten karena lokasinya ada di selatan bawah komodo itu, kemudian cari yang 51 karena bawah komodo terletak di zona 51S, kemudian klik OK aja, kemudian di OK lagi. Nah, untuk membuat batasnya kita klik editor, lalu start editing, ya, kemudian klik batas MPA, lalu klik OK, lalu klik continue. Nah, setelah itu kita pergi ke create feature di sini. Nah, tapi kalau misalkan belum muncul di sini, kalian bisa klik editor, lalu editing windows, dan klik create feature. Karena saya udah di sini, kita lanjut saja dari sini, kemudian klik batas MPA-nya ini, dan pastikan tipenya itu polygon ya. Kemudian kita bikin batasnya. Nah, untuk batasnya itu terserah kalian mau bentuknya seperti apa, tapi di sini saya akan bikin bentuk segi 6. Kemudian untuk menyelesaikan poligonnya kita double klik jadi seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian ketika sudah selesai kita stop editing, kita stop, lalu di want to save yes. Nah, setelah selesai begini, kita ubah dulu visual batas MPA-nya, fill color-nya di no color, kemudian outline-nya diubah menjadi warna yang mungkin mencolok. Kemudian ketebalannya bisa diatur sesuai dengan kalian, kemudian di OK. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan menyatukan batas MPA-nya ini dengan atribut-atribut yang ada di peta berupa makro, sequence, paragraf, website, dan juga seperti itu dengan cara geoprocessing, kemudian union. Nah, untuk input feature-nya itu adalah batas MPA, kemudian mangrove, kemudian seagrass, dan juga coral reef. Nah, kalau misalkan teman-teman di input feature-nya itu ada website sama seperti TW, nanti dimasukkan aja sekalian. Jadi di sini nanti ada 6, bukan cuma 4. Nah, kemudian untuk output feature class-nya kita ubah dulu nama kalian menjadi union 2 ya, kemudian di save. Nah, untuk gap-nya jangan lupa gaps allow-nya itu di uncentang aja, nggak apa-apa, kemudian di OK. Nah,
Kalau sudah selesai akan muncul seperti tanda seperti ini unionnya. Nah, untuk unionnya bisa kita klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom kawasan dengan cara mengklik tabel option, kemudian add field. Nah, untuk type-nya diubah menjadi teks dan kita ubah namanya menjadi kawasan, kemudian klik OK. Maka akan muncul kolom kawasannya yang ada di sini. Kemudian kita isi kolom kawasan ini dengan tulisan dalam kawasan gitu, dengan cara membloknya. Terus klik kanan, lalu field calculator, klik yes saja. Nah, di sini diisi dalam kawasan. Jangan lupa untuk petik 2-nya. Jadi ya, petik 2 dalam kawasan, petik 2 lagi. Jadi petik 2 dalam underscore kawasan, petik 2. Terus klik OK. Maka kolom yang tadi di blok itu tadi akan terisi dalam kawasan semua. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat luas area dengan cara tabel option lagi, add field. Kemudian untuk tabnya diubah menjadi double dulu karena kita mau menghitung luas area. Lalu ubah namanya menjadi luas area. Lalu klik OK. Nah, kita ke kanan dikit. Kemudian kita blok untuk luas areanya. Kita blok, lalu klik kanan, lalu calculate geometry. Kita menghitung luasnya dengan sistem. Nah, kita ubah koordinat sistemnya menjadi use koordinat system of data frame ya. Kemudian unitnya diubah menjadi hektar, lalu klik OK. Ini tetap ya areanya. Oke, klik yes. Nah, ketika sudah selesai maka bisa disilang saja. Ini juga bisa diubah menjadi no color dan oke, biar nggak terlalu mengganggu ya. Kemudian kita beralih ke fishnet ya teman-teman. Kita ke fishnet, klik kanan, open attribute table. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom berupa luas total. Jadi luas underscore total. Jadi luas keseluruhannya gitu. Untuk type-nya sama double. Setelah itu kita akan blok luas totalnya dulu, lalu klik kanan dan menghitung luasnya dengan calculate geometry. Lalu klik yes. Nah, untuk itu koordinat sistem diubah lagi menjadi koordinat system of data frame. Kemudian unitnya diubah menjadi hektar, areanya tetap, location-nya tetap, lalu klik OK. Klik yes. Nah, ketika sudah semua, kita keluar dulu untuk ini. Nah, kemudian bisa dihapus saja nggak apa-apa, bisa dilihatin. Nah, kemudian kita bikin union lagi dengan cara geoprocessing union. Nah, sekarang kita akan menggabungkan antara union 2 dengan fishnet yang sudah kita tadi input beberapa data lagi, kita pakai tadi. Lalu jangan lupa output feature class-nya diubah. Untuk penyimpanannya namanya union 3. Kemudian kita save ya. Nah, caps lock-nya juga jangan lupa di-uncentang, kemudian klik OK. Nah, untuk union 3-nya udah selesai, akan ada tanda seperti ini. Kemudian kita akan ubah dulu colornya biar kelihatan ya. Color diubah color. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuka open attribute table-nya di union 3 dengan ke kanan, terus open attribute table. Nah, setelah ini kita ke tabel option, select by attributes. Nah, select by attributes, kita cari kawasan. Nah, kawasan di double klik aja ya, double klik.
kemudian sama dengan, dan kita ke get unique value. Nah, di sini ada dalam kawasan, kita double klik lagi. Nah, akan ada kayak rumus seperti ini ya, kawasan sama dengan dalam kawasan. Nah, untuk itu spasinya jangan lupa dihapus teman-teman. Jadi spasinya dihapus, tapi petiknya masih sama. Ada petik 2, di sini ada petik 1. Terus kita apply. Jadi tadi kan kita select atribut ya, jadi kita men-select pilihan yang kita mau pilih gitu. Dan terdapat beberapa pilihan select yang kita pilih, yaitu ada ini. Nah, setelah itu kita switch selection. Nah, ya kan, kita switch selection karena di bagian kawasan, nah ini di dalam kawasan, di bagian kawasan, kolom kawasan yang kosong ini belum terisi, ya kan, belum terisi. Maka kita isi dengan tulisan luar kawasan. Kita ubah dulu menjadi show selected records ini. Nah, kemudian kita ke kolom kawasan tadi, ini kolom kawasan, terus kita select, kita blok ya, jadi kuning seperti ini, lalu klik kanan, lalu kita fill calculator, oke saja. Kemudian jangan lupa petik 2 luar underscore kawasan, terus kemudian petik 2 lagi, lalu klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita clear selectionnya aja nggak apa-apa, kemudian kembali ke ini yang show all records. Kemudian sudah ada terisi semua dalam kawasan dan luar kawasan. Kemudian kita ekspor tabel ini dengan cara tabel option, kemudian export. Dan jangan lupa untuk namanya diubah aja nggak apa-apa menjadi hasil MPA. Dan untuk save as type-nya diubah menjadi types table. Jangan lupa disimpan di folder yang kita inginkan. Pokoknya jangan lupa gitu di mana. Kemudian di save. Kemudian di OK. Nah, ini nggak usah dibuka, di no aja. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke Excel ya teman-teman. Kita ke Excel, buka file yang tadi hasil dari MPA tadi. Kita cari folder yang tadi tempat kita menyimpan. Cari tipe filenya yang DPF. Klik di open. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, kita ke insert, kemudian pergi ke pivot table, lalu klik OK. Kemudian kita pilih di bagian kanan ini, kita pilih centang kawasan, kemudian centang luas total juga. Nah, setelah ini kita menghitung persentase luas dalam kawasan dan juga luar kawasannya berapa, dengan cara klik sama dengan klik luasnya dibagi dengan totalnya, enter. Nah, untuk rumus yang luar juga hampir sama, ketika klik luas luar kawasan lalu dibagi dengan totalnya dan di enter. Nah, untuk persentasenya kita ubah aja menjadi tipenya persentase kolomnya. Nah, untuk hasilnya bisa ditambah aja ini ditambah. Nah, untuk yang Excel udah selesai seperti ini. Nah, jangan lupa buat petanya nanti di layout, yang penting rapih dan ada ketentuan-ketentuan yang mesti dicantumkan gitu. Untuk Union 3 tadi diancentang aja biar kelihatan petanya. Nah, untuk contoh layout petanya itu seperti ini. Begini ya teman-teman, jadi ada judul,
ada arah mata angin, skala angka, skala bar, legenda, insert, sumber, dan juga data diri. Jangan lupa untuk gridnya dan juga petanya tuh harus jelas gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada pertanyaan nanti tanya asisten masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan dan semangat.